kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menjumpai Anda untuk Mozaik Indonesia. Edisi Anda mendengarkan Selasa 11 Februari 2025 dengan topik kali ini transformasi UMKM di era digital. Dan untuk kesempatan hari ini sudah Anda lihat di YouTube RRI Manado juga ada narasumber yang sudah hadir di studio kami. Selamat sore, saya menyapa Bapak Karel Kaligis SE selaku Branch Manager KB Bank Manado. Selamat sore Pak Karel. Selamat sore. Iya, lebih dekat lagi agar pendengar bisa mendengarkan dengan jelas sore, tentunya. Pemirsa RRI. Oke, baik. Ada juga selanjutnya Bapak Yahya Paramarta, SMI KB Bank. Selamat sore Pak Yahya. Selamat sore Mbak Rizka dan kabarnya para gimana? pendengar RRI. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak Yahya, mungkin sebelum semuanya, mungkin ada juga yang sama seperti saya ini, baru kalau branch manager, kita sering dengar istilah itu ya. Tapi kalau SMI apa ini? Nah, kebetulan di KB Bank kita mempunyai unit kerja untuk UMKM sendiri, yaitu SMA, yang artinya Small and Medium Size Enterprise. Jadi dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan UMKM. Oh gitu. Jadi unit kerja yang dibentuk untuk berpartisipasi pembiayaan dalam UMKM di KB Bank. Jadi memang lebih khusus lagi begitu ya. Iya. Oke, baik. Dan kami ingatkan juga pendengar untuk Anda silakan bergabung bersama kami nanti di sambungan telepon, SMS juga WhatsApp chat 082195835080. Seperti biasa juga Anda bisa menonton kami di YouTube RRI Manado. Tentunya juga bisa mengirimkan komentar di bawah live streaming Mozaik Indonesia untuk hari ini. Kita akan mulai berbicara terkait dengan transformasi UMKM di era digital. Sebenarnya suatu hal yang sudah tidak asing untuk kita dengar Pak Karel, namun memang mengingatkan ke masyarakat lagi sebagai pengawal atau katakanlah awal dari diskusi kita sore hari ini terkait dengan apa yang dimaksud sebenarnya dengan transformasi digital bagi UMKM ini dan mengapa penting bagi para pelaku UMKM kita. Oke, baik. Terima kasih Mbak Priscila ya. Ya, senang sekali bisa hadir di RRI Manado ya untuk sesi hari ini. Baiklah, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, memang saat ini pemerintah itu sedang berusaha untuk mengembangkan UMKM ya, yang pastinya itu tujuan pemerintah. Dan ke depan nanti kita dihadapkan pada era digitalisasi. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dulu bagaimana UMKM itu bisa masuk ke era digital, itu apa yang harus dilakukan ya, dan manfaatnya tentunya apa yang akan diterima jika dia sudah siap untuk go untuk digital. Nah, baik, untuk tadi yang ditanyakan terkait manfaat ya. Nah, ini kalau dari penting? Iya, penting ya. Jadi bicara digitalisasi UMKM ya, ini sebenarnya dari sisi perekonomian kita ini, saya buka data dulu sebenarnya untuk perekonomian di Sulawesi Utara. Boleh. Yaitu dari sisi pertumbuhan kredit UMKM itu total kreditnya itu ada 13,7 triliun ya. Nah, jadi dengan kondisi seperti ini itu masih porsinya masih sangat kecil ya dibanding dengan kredit yang lain. Itu masih sekitar 1,2% ya.
itu lambat dari triwulan sebelumnya. Nah, di sektor perbankan, jika porsi kredit itu lebih besar ke UMKM, tentunya ini akan berdampak pada sektor real ya, usaha-usaha kecil. Nah, melihat peluang ini ke depan nanti akan ada program ya, tentu yang ditawarkan oleh pemerintah untuk mensupport UMKM ini. Baik. Nah, di sini ya silakan. Kalau melihat dari beberapa jenis usaha begitu yang biasanya kita klasifikasikan sebagai UMKM begitu, apa saja itu Pak Karel? Nah, kalau untuk usahanya memang ada yang lazim ya, yang berjalan saat ini mungkin ada 5 ya. 5 usaha itu usaha kuliner ya, fashion biasanya yang pakaian, ada juga yang buka salon kecantikan ya, ada juga agribisnis, pertanian, peternakan ya, dan juga otomotif. Nah, itu mungkin yang umum ada ya. Baik, 5 jenis usaha yang katakanlah sangat dekat dengan masyarakat yang sering kita lihat juga begitu ya. Nah, Pak Yahya ingin menambahkan, mungkin tadi sempat saya sampaikan juga, tadi Pak Karel sudah menjelaskan apa itu transformasi digital. Lebih teknisnya lagi, lebih realnya lagi ke masyarakat, transformasi ini terkait hal apa aja, dan tadi mungkin menambahkan juga mengapa penting bagi masyarakat. Jadi transformasi digital ini sangat membantu untuk masyarakat nanti karena dengan sistem digital semua bisa terpenuhi dan tercatat secara terperinci dan bisa untuk membantu masyarakat menghasilkan hasil yang sempurna dengan sistem yang ada saat ini sekarang. Contohnya berarti yang ketika yang tadinya manual sudah mulai menggunakan barcode begitu ya? Iya, banyak yang sistem-sistem sekarang sangat terbantu oleh adanya teknologi yang baru ini. Pencatatan keuangan atau dengan laporan pendapatan bisa secara langsung dilihat secara dengan pencatatan yang ada ini. Jadi agar supaya para pelaku UMKM ini mendapatkan laporan yang jelas juga begitu ya. Akurat. Jadi tidak bisa sembunyi-sembunyi. Apa yang didapat hari ini itu yang tercatat di sistem. Baik. Dan kami juga secara perbankan sangat membutuhkan laporan itu secara tersistematisasi itu. Untuk data nanti begitu ya. Betul. Nah, Pak Karel, kalau melihat sejauh ini yang telah disalurkan ke masyarakat, kredit dan lain sebagainya, sejauh mana masyarakat kita telah mengadopsi katakanlah seperti itu teknologi digital ini bagi UMKM? Ya, ini kalau saya lihat data ya, memang dari survei ya. Survei ini contoh Tokopedia itu memberikan survei bahwa UMKM yang ada itu sudah beradaptasi dengan baik. Nah, terus yang kedua, survei dari Institute of Development of Economy and Finance atau INDEF ya, itu menunjukkan bahwa 34% UMKM itu sudah memanfaatkan aplikasi digital. Nah, terus ada lagi survei dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Itu tingkat penetrasi internet itu sudah mencapai 79,5% ya di seluruh Indonesia, dan dari total populasi penduduk Indonesia 278 jiwa itu ada 221 jiwa sudah terkoneksi dengan internet. Nah, artinya dengan adanya survei tersebut, ya, itu membuktikan bahwa ini sudah mulai ada pertumbuhan ya UMKM. Nah, dari tadi yang disampaikan oleh Pak Yahya, ini saya tambahin untuk manfaatnya ya. Boleh. Jadi itu kalau untuk UMKM sudah digital, dia akan pertama dari sisi operasional itu akan efisien, ya, efisien. Terus yang kedua, dia akan bisa mengembangkan model-model baru untuk produknya, ya. Jadi mengembangkan bisnis baru ya dari bisnis digital. Nah, sekarang ini banyak kan yang dulu bisnis tradisional, begitu dia digital dia sudah sampai kemana-mana ini penjualannya luar negeri, internasional, go internasional berarti ya. Dari awal nasional bisa tembus ke luar negeri. Itu dari sisi jangkauan pasar. Nah, yang terakhir itu dari sisi daya saing ya. Ya, tentu dengan dia mengakses digitalisasi di mana-mana dia bisa bersaing ya. Untuk produk mereka bisa bersaing dengan luar negeri ya.
Baik. Jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya ya. Anda sebagai para pelaku UMKM di luar sana tentunya sudah mendengarkan mengapa ini ternyata penting untuk Anda bertransformasi secara digital, baik dalam laporan keuangan dan lain sebagainya. Kita masih akan membahas sambil mengingatkan juga pendengar bisa bergabung bersama kami. Ada Pak Karel juga Pak Yahya di sini dari KB Bank yang akan memberikan jawaban untuk Anda pendengar. Siapa tahu juga sekalian memberikan kredit begitu ya. Nanti kita akan tanyakan terkait dengan hal tersebut karena sangat banyak juga terkadang yang kita nantikan Pak Karel juga Pak Yahya pertanyaan langsung dari pendengar begitu karena terkadang pertanyaan dari kita ataupun bahkan apa yang kita bahas apakah sudah kena ke masyarakat ini menjadi PR bersama tentunya ya karena dari jawaban semuanya tadi pasti ada juga yang masih bertanya terus efisiensinya seperti apa begitu langkah konkretnya dalam usaha kami itu seperti apa nanti akan kami bahas juga pendengar terkait dengan bagaimana menurut pandangan perbankan tentunya nanti tetap di untuk masa Indonesia sore hari ini jangan lupa bergabung bersama kami. Pertanyaan Anda, telepon, SMS juga WhatsApp chat dan juga komentar di YouTube RRI Manado terkait dengan transformasi UMKM di era digital. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kembali Anda bersama kami pendengar Mosaik Indonesia yang membahas terkait dengan transformasi UMKM di era digital. Sering kita mendengar era digital, kita sudah semakin bertransformasi begitu, namun langkah konkretnya seperti apa? Juga lebih jelasnya lagi Pak Yahya juga Pak Karel tadi sempat menyinggung sedikit terkait dengan bagaimana negara kita, pemerintah kita sedang mengembangkan UMKM begitu ya. Dalam hal ini tentunya masyarakat juga ingin tahu seperti apa pengembangan dari Bank Indonesia sendiri. Pak Karel, silakan. Baik, untuk pengembangan UMKM ya sebenarnya Bank Indonesia ini sejak tahun 2021 itu sudah membuat suatu kebijakan ya. Nah ini diantaranya ini ada 3 pilar ya untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Nah ini yang pertama adalah penguatan korporatisasi ya. Jadi ini aspek kelembagaan itu penting ya karena kalau mau masuk ke bank tentunya dari sisi legalitas ya, dari sisi izin-izin ini UMKM ini harus benar-benar valid. Nah itu dari korporatisasi. Terus ada juga dari sisi Bank Indonesia telah memfasilitasi sertifikasi halal untuk UMKM misalnya yang rumah potong hewan ya itu diberikan sertifikasi halal. Nah ada juga Bank Indonesia bermitra ya
kemitraan dengan UMKM. Itu biasanya di acara-acara tertentu diundang UMKM untuk berpartisipasi atau menjual atau mempromosikan produknya. Oke. Nah, selanjutnya dari pilar kedua itu adalah kapasitas dari UMKM itu sendiri. Baik. Nah, kapasitas ini contohnya dia akan fokus untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi dan digitalisasi pada proses bisnis hingga perbaikan daya saing. Jadi contohnya ada pelatihan ya, menaikkan kapasitas tentu harus ada pelatihan contoh wirausaha atau petani unggulan Sulawesi Utara. Di sini ada namanya petani unggulan Sulawesi Utara. Ya, ada juga pelatihan untuk digitalisasi UMKM bekerjasama dengan Departemen Koperasi ya, Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang ketiga itu Bank Indonesia juga sudah menetapkan pilar untuk akses pembiayaan ya. Akses pembiayaan ini memberikan kemudahan ya kepada UKM yang sehat ya untuk bisa go ekspor misalnya, go ekspor. Jadi ada pull strategi, ada push strategi. Nah, di sini kalau pull strategi itu kita harus mengetahui standar dari negara ekspor. Dia butuhnya apa, ya maunya barang seperti apa, itu kita harus siap. Nah, kalau push strategi kita harus memberikan fasilitasi pemenuhan sertifikasi yang untuk ekspor misalnya. Jadi kita harus sertifikasi dulu baru kirim barangnya. Itu contoh yang dikembangkan ya, dikembangkan oleh Bank Indonesia. Oke, baik. Berarti ini terkait dengan pull and push strategi bisa dikatakan untuk level up UMKM-nya begitu ya? Iya, betul, untuk go ekspor. Oke, baik. Pak Yahya, tadi sudah dijelaskan 3 pilar pengembangan UMKM dari Bank Indonesia begitu ya. Mungkin bisa lebih detail contoh untuk penguatan tadi sempat disampaikan korporatisasi. Misalnya ada usaha kuliner begitu. Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus disiapkan begitu untuk poin pertama itu? Iya, untuk 3 pilar ini terutama Bank Indonesia itu menjaga agar usaha itu mempunyai legalitas. Nah, untuk ekspansi ke depannya itu ekspansinya harus legalitas harus dipenuhi, izin-izin usaha yang terkait dengan usaha yang bersangkutan. Misalnya kalau kuliner ada izin usaha untuk restoran, rumah makan, juga ada yang sekarang itu izin usahanya ada NIB, nomor induk berusaha. Nah, itu diterbitkan oleh pemerintah kota setempat sampai dengan nasional. Untuk kayak standar makanan begitu atau BPOM atau terregistrasi apa begitu nggak ada? Tidak perlu atau perlu memang juga? untuk yang berskala kecil ya. Mungkin masih belum ada yang untuk yang syarat tertentu, kecuali dia untuk ekspor. Tapi untuk yang siap usaha untuk naik dari mikro ke usaha menengah harus ada dari untuk makanan itu contohnya BPOM. Itu wajib karena dia bisa ekspansi sampai dengan di luar negeri. Seperti itu. Iya, Mbak. Baik, ini saya tertarik juga kalau tadi terkait dengan peningkatan kapasitas inovasi, daya saing, itu sudah sering kita dengar begitu. Nah, untuk pembiayaan sendiri sebenarnya, kalau misalnya kita berbicara langsung terkait dengan program atau layanan yang kira-kira ditawarkan oleh bisa dikatakan perbankan begitu untuk digitalisasi UMKM apa saja? Adakah kira-kira kalau dari KB Bank juga, Pak Karel? Oke, baik. Untuk fasilitas perbankan ya, tentu KB Bank di sini dulunya ini ex Bukopin ya, itu memang fokus ke SME atau ke UMKM ya. Jadi seiring perkembangan waktu ya, dengan beralihnya kepemilikan kepada Kookmin Korea, ya ini masih tetap dipertahankan ya. Nah, di sini kita ada memberikan beberapa fasilitas ya, misalnya kredit modal kerja, kredit investasi ya, terus ada juga equipment financing. Ada juga kredit kepemilikan tempat usaha dan ada juga BPR financing. Nah, juga ada vendor financing dan KUR ya, kredit usaha rakyat, dan juga trade finance. Itu mungkin beberapa layanan fasilitas pembiayaan dari KB Bank. Nah, di samping itu selain fasilitas kredit, KB Bank juga memberikan layanan transaksi digital. Ya, seperti kita tahu bahwa untuk masuk era digital semua bank ini sudah diinstruksikan oleh
OJK ini harus siap ya untuk melaksanakan layanan transaksi digital. Nah, di sini kita punya aplikasi ya. Aplikasi namanya Kebistar. Nah, Kebistar ini itu untuk tabungan ya, bisa untuk deposito, ya, bisa untuk transfer, untuk top up saldo, top up GoPay ataupun e-wallet ya. Itu bisa semua di satu aplikasi. Baik, nanti kita akan cari tahu seperti apa untuk downloadnya. Namun sebelumnya saya kembali dulu ke bagaimana untuk kita ke proses digitalisasi UMKM. Mungkin banyak juga yang terkadang memikirkan begitu, ribet, repot begitu ya. Jadi kira-kira kalau ditanya how to-nya seperti apa ini? Oke, jadi memang benar ya, untuk masuk ke UMKM itu kita harus siap. Nah, di sini mungkin ini beberapa tips ya dari kami di bank ya untuk masuk ke digitalisasi UMKM. Yang pertama tentu kita harus, UMKM itu harus riset pasar. Ya, dia harus tahu pasarnya mana ya. Ini mencakup kompetitornya siapa, terus bidang usaha ini apakah dia laku di pasaran ya, produknya ini bisa dijual, terus strategi atau pola penjualannya seperti apa ya, kita harus tahu kondisi market. Nah, yang kedua kita harus bisa memilih platform ya, platform apa yang akan kita pakai. Nah, karena saat ini kan banyak platform digital ya, platform digital itu ada yang gratis, ada yang kena biaya. Berbayar, ya, ada bahkan biayanya mahal juga ya ternyata ya. Jadi mungkin kalau usaha-usaha kecil ya mulai dulu dengan yang gratis ya. Banyak ya, itu mesti dari WhatsApp Business atau Google My Business atau Facebook ataupun Instagram ya, TikTok ya, banyak platform. Oke, yang ketiga, setelah kita sudah tahu platformnya, kita harus bisa melakukan promosi yang konsisten. Ya, jadi mungkin kita lihat ya, sering kita lihat di medsos itu UKM yang sering promosi itu sering muncul kan. Nah, itu setiap 2 jam mungkin muncul ya. Nah, sering itu, live juga. Iya, sering live ya. Itu harus konsisten. Jadi strategi pemasaran, kalau dia sering promosi ya, sering tampil terus, maka orang akan tertarik ya, lama-lama juga dilihat akan berminat. Nah, yang keempat ini dari sisi aplikasi. Nah, aplikasi atau tools yang dipakai ini kita harus pelajari ya. Ya, pelajari ya, jangan sampai kita tidak paham atau bahkan ada terjadi mungkin penipuan ya. Itu banyak juga ya di media sosial itu banyak yang sering terjadi penipuan ya, kita harus pelajari aplikasinya. Ya, contoh kita pakai aplikasi untuk stok produk, untuk laporan keuangan ataupun untuk yang lain-lain, itu bisa juga harus kita pahami, harus kita pahami. Nah, yang terakhir, untuk bisa sukses di digital UMKM ini kita harus kolaborasi dengan pihak lain. Ya, pihak lain itu ini bisa dengan penyedia teknologi ya, atau vendor-vendor yang platformnya sudah baik atau punya IT yang bagus. Nah, bisa juga kita kolaborasi kalau ini sudah masuk skala besar ya. Jadi untuk memperluas ini, atau yang memiliki server yang yang baik ya. Karena sekarang untuk digital kita butuh infrastrukturnya juga atau dari Telkomsel atau dari ini ya, pihak telekomunikasi atau provider digital yang bisa memperlancar jaringan atau komunikasi, bisa menjual produk UMKM. Mungkin di poin terakhir yang disampaikan Pak Kardel tadi, ada masuk nggak Pak Kardel kalau misalnya UMKM tersebut menjadi affiliate begitu, berhubungan dengan salah satu medsos dan menjual barang melalui medsos tersebut, apakah itu juga termasuk? Ya, benar ya, itu bekerjasama khusus ya. Kerjasama khusus kalau itu ya. Oke, kita akan masih membahas terkait dengan transformasi UMKM di era digital, pendengar. Nanti akan lebih detail lagi, dan juga banyak yang sudah menunggu pasti ini soal yang namanya pembiayaan. Kita ke WhatsApp dulu. Ada dari, sebentar, saya ke Rifan di Malalayang. Katanya, selamat sore narasumber, bagaimana bank memastikan bahwa transformasi digital yang diterapkan dapat diakses oleh UMKM, terutama yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman teknologi atau infrastruktur digital, katanya. Silakan Pak Kardel langsung dijawab mungkin. Ya, jadi ini pertanyaannya cukup baik ya. Memang ini yang ditanya ini bagaimana ya memastikan bahwa ini sudah dapat diakses oleh UMKM.
Ya, kalau bank itu pasti kita yang akan bisa kita cek ya, pertama itu yang pasti debitur kita. Baik. Ya, gitu. Karena contohnya kalau dia menjadi debitur kita, ya tentu kita akan monitor perkembangan bisnisnya. Ya, itu yang utama. Jadi otomatis kalau dia bisnisnya bagus, ya bank yang memberikan kredit itu inginnya lancar kan, tagihan angsurannya. Jadi kita harus monitor dia sudah mau proses apa bisnisnya ini sudah tahap mana, apakah dia masih jalan di tempat atau sudah ekspansi, sudah masuk ke digitalisasi. Ya itu kita bisa monitor. Baik. Tapi ini bisa dari sisi banknya itu bisa fokus untuk monitor debiturnya. Tapi kalau dari sisi pemerintah itu yang akan monitor itu mungkin dari Bank Indonesia, Bank Indonesia ataupun dari survei-survei dari statistik dari Kementerian Koperasi UMKM itu bisa memonitor UMKM mana yang sudah naik kelas. Gitu. Tapi katanya ini bagaimana kalau misalnya katakanlah ada debitur yang pemahaman teknologinya agak kurang, bank melakukan pendampingan kah atau seperti apa? Ya, kalau untuk teknologi atau pemahaman ini dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu sudah sebenarnya punya program pelatihan. Iya, jadi UMKM yang akan masuk ke situ bisa mungkin mendaftar ya ini ke Kementerian Koperasi UMKM, bisa juga dari bank. Kalau bank itu kita akan melatih dari sisi aplikasi kita ya. Ya karena kita punya KB Start, ya kita akan melakukan training di situ. Ya, atau punya KB Starbis ya. KB Starbis itu contoh aplikasi yang digunakan oleh pengusaha itu untuk memonitor misalnya payroll karyawan ya, atau proses transfer cash dari UMKM itu dia mau kemana itu bisa dioperasikan by sistem ya, transaksi. Itu bisa kita latih. Menambahkan mungkin Pak Yahya ya, tadi ada kekurangan dalam pemahaman digital begitu. Nah kalau misalnya kurang dalam infrastruktur digital seperti apa ini Pak Yahya? Ya, sebenarnya kalau dalam usaha ini biasa untuk penerbitan izin usaha itu harusnya terdaftar, Mbak. Terdaftar apalagi kalau untuk NIB. Nah NIB yang terdaftar itu akan dilihat lagi oleh Departemen Koperasi atau Perekonomian. Nanti mereka yang akan membimbing dan memberikan training khusus kepada pengusaha-pengusaha kecil UMKM, dan juga ada dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya suatu wadah pembinaan untuk UMKM. Bagaimana dia bisa mulai dari awal sampai dengan proses, sampai dengan masuk dengan penjualan dengan sistem. Ya kalau seperti tadi Pak Karel bilang, ada sistem kita, yaitu bisa mencatat semua transaksi. Jadi debitur tidak lagi susah-susah untuk mencari transaksi, bisa melihat cash in-nya berapa, cash out berapa, bahkan labanya sebulan berapa, bisa langsung dilihat dengan sistem KB Bank. Baik, nah bagaimana KB Bank sendiri mungkin katakanlah juga membantu UMKM ini meningkatkan literasi keuangan digital, karena terkadang hal tersebut kita sudah sampaikan, namun banyak juga yang tapi gimana gitu, realnya seperti apa Pak Yahya? Kalau realnya harusnya kita diterapkan di setiap pengusaha ya. Itu kembali lagi ke karakter dari calon debitur itu. Bagaimana dia bisa untuk menerima, kita bisa membimbing untuk bisa dia menjadi pengusaha lebih besar, bisa menjadi lebih besar bahkan ke luar negeri untuk usahanya. Jadi kita lihat dari karakter dari calon debitur kita, kemauan kita. Maka dengan karakter yang baik juga kita bisa men-top up fasilitas kredit yang bisa didapat dia. Baik. Pendengar kami masih menantikan Anda di sambungan telepon juga. Anda bisa bergabung untuk ngobrol langsung mungkin ya, WhatsApp, telepon juga SMS dan chat 082195835080. Kita akan ke WhatsApp lagi. Ada Abdul di Pandu yang bertanya, apakah KB Bank ini memiliki program khusus yang membantu UMKM di UMM atau daerah sekitarnya untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui platform digital atau e-commerce. Itu saja. Ada juga ternyata kita tampung dulu Reinhard
on the way katanya ini, bagaimana menurut KB Bank sendiri teknologi digital dapat berperan dalam memperkuat ketahanan UMKM selama masa-masa krisis ekonomi seperti yang kita alami saat pandemi lalu, dan apakah ada solusi konkret yang ditawarkan oleh bank untuk membantu mereka bertahan? Kita ke Reinhard dulu tampaknya ini ya, karena kita ketahui Pak Karel, Pak Yahya sama-sama ketika COVID kemarin, pandemi kemarin yang bertahan salah satunya UMKM begitu ya. Nah, bagaimana katanya menurut KB Bank sendiri teknologi digital ini perannya seperti apa untuk memperkuat ketahanan tersebut? Silakan Pak Yahya, mungkin boleh mulai. Saya mulai ya. Mungkin di waktu masa krisis Pandemi, COVID ya, ya. pandemi, itu memang banyak yang pengusaha maupun debitur yang minta restrukturisasi. Nah, Ya kan, karena usaha mereka agak terganggu, pendapatan berkurang, laba sudah mungkin usahanya udah tidak ada lagi bahkan dengan pandemi ini. Nah, untuk teknologi ini mau tidak mau harus digunakan. Ada kalanya muncul saat diperlukan seperti ini COVID. Jadi muncul dengan setidaknya orang udah di rumah semua, usaha dimulai dari rumah, ya kan, udah tidak bisa kemana-mana lagi, jadi transaksi pun secara digital. Nah, dari KB Bank memang tetap kita ada, tetap sistemnya kita ada, pencatatan seperti itu. Kita juga ada mini ATM yang bisa dipakai untuk transaksi, penarikan tunai, transfer. Ada di produk kita. Jadi kalau mungkin para pendengar ingin memiliki mini ATM bisa kita kasih untuk transaksi, untuk transaksi transfer, untuk penarikan tunai, untuk pembayaran, bahkan sampai dengan BPJS. Ya, itu sih Mbak. Reinhard terjawab ya. Tadi juga solusi konkretnya tadi sempat disampaikan bertahan di masa-masa itu adalah restrukturisasi. Yang dari Pandu tadi, coba kita lihat lagi pertanyaannya. Apakah KB Bank memiliki program khusus yang membantu UMKM untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas katanya? Silakan Pak Karel. Ya, baik, ini sangat bagus ya untuk ke depan ya. Memang bank sebagai yang membiayai UMKM tersebut, ya dia tentunya harus bisa memberikan solusi. Ya. Nah, jadi kalau untuk kami saat ini memang KB Bank program khusus itu belum ada ya. Tapi kita dari aplikasi kita, yaitu kita atau di medsos kita juga itu ya, itu kita sering bekerja sama dengan mitra-mitra UMKM. Nah, jadi contoh kita melakukan pelatihan wirausaha kepada calon-calon pensiunan, kita mengundang mitra UMKM. Nah, mitra UMKM ini yang akan memberikan sharing terkait dengan usaha mereka ya, agar itu bisa juga membuat para pensiun ini atau orang yang akan pensiun ini bisa mandiri atau bisa mendirikan usaha kecil yang baru. Itu contoh aja. Jadi kita promosikan di medsos kita, kita lagi bermitra dengan UMKM A, UMKM B untuk mensupport misalnya prapensiun ya. Itu seperti itu yang ada saat ini. Baik. Jadi kalau untuk mendapatkan pelatihan tersebut yang kepada calon pensiunan ini sepertinya kita harus ikut media sosialnya KB Bank begitu ya, untuk mendapatkan informasinya Pak Karel ya. Kalau untuk prapensiun itu kita sering bekerja sama dengan mitra Taspen atau Asabri ya. Itu menyelenggarakan yang 3 tahun mau pensiun. Ayo silakan kita daftar ya. Nanti kita kasih pelatihan dan tentu pembiayaan modal prapensiun dari KB Bank. Wah, luar biasa. Ini pastinya akan sangat menyentuh masyarakat karena dekat. Yang namanya kalau sudah mau pensiun pasti yang terpikir adalah usaha. KB Bank hadir untuk memberikan solusinya karena ada pelatihan ya. Saya ingin kembali sedikit ke tadi how to digitalisasi UMKM. Sempat disampaikan ada yang namanya menentukan platform. Nah, ini terkadang mereka yang melek digital aja agak susah untuk menentukan platform Pak Karel ya. Kira-kira kalau Pak Karel sama Pak Yahya bisa memberikan masukan ke masyarakat, apalagi yang pemula, yang masih usaha sangat kecil, langsung disebutkan saja platformnya tidak apa-apa, kira-kira gunakan yang mana saja yang terbaik, yang bisa menjadi acuan rekomendasi dari Pak Karel sendiri. Ya, memang platform ini ya, yang utama kita lihat dari cost-nya dulu. Ya, karena platform itu ya tadi ada yang gratis, ada yang berbayar ya.
Nah, rata-rata ada yang ya mahal ya. Ada juga platform yang kita lihat pertama dari sisi biaya itu pasti cukup untuk UMKM, terjangkau. Terus yang kedua platform yang jangkauannya luas. Itu otomatis yang penggunanya berapa banyak ya. Misalnya Instagram mungkin, kalau yang paling banyak Facebook ya. Itu terus TikTok ya, itu dari berapa pengguna atau pemakai atau yang menggunakan aplikasi ini. Ya, itu yang kedua itu agar supaya produknya ini bisa lebih kenal, lebih banyak, lebih luas gitu ya. Oke. Itu menurut Pak Karel ya. Itu. Pak Yaya kira menambahkan apa yang disampaikan, apakah penting mungkin untuk melihat target usia juga kah pemilihan platform ini? Kalau soal platform ini kita mungkin dari pengalaman debitur saya juga, Mbak. Nah, itu banyak di Facebook ya. Facebook itu apalagi yang kuliner sama fashion. Baik. Nah, saat ini fashion dari juga survei dari Bank Indonesia tahun 2022, 2023 sampai 2024 masih mendominasi fashion. Nah, itu lebih luar biasa itu fashion. Jadi lebih cocok ke Facebook karena sekarang kan kalau dilihat kita tuh orang tuh udah harus pegang HP minimal paling lama nggak dipegang 5 menit, Mbak. Jadi iya minimal ya. Iya, jadi orang tuh pasti akan melihat Facebook. Baik. Nah, kalau kita pakai itu bisa dipasarkan ke halayak ramai. Ya. Saya akan ke peran KB Bank sendiri memberikan support digitalisasi UMKM. Sudah sempat dimention sama Pak Karel tadi pendengar terkait dengan modal kerja dan investasi. Ada juga kredit equipment financing, kredit kepemilikan tempat usaha dan lain sebagainya. Yang tentunya ini termasuk dalam produknya begitu Pak Karel ya. Namun masyarakat pasti ingin tahu syarat utama bagi UMKM untuk mendapatkan kredit ataupun bahkan pinjaman dalam mendukung digitalisasi bisnis mereka. Yang utama-utama saja. Apa kira-kira Pak Yahya? Silakan. Kalau persyaratan untuk KB Bank ya, pada umumnya kita sama seperti perbankan lainnya. Ada yang legalitas usaha, juga KTP, sama kalau dia bersifat perorangan kita legalitas usaha perorangan sama identitas NPWP, terus izin usaha dan juga laporan keuangan. Rekening koran intinya. Nah, itu digunakan kalau ada sistem ini kan bisa langsung dengan teknologi. Nah, untuk perusahaan kita bisa dengan legalitas perusahaan, company profile, juga NPWP perusahaan, laporan keuangan, sama rekening koran. Juga ada daftar supplier dan buyer. Nah, dari daftar supplier dan buyer itu kita bisa memperluas pembiayaan kita, bisa dari hulu sampai hilir. Jadi bukan cuma debitur kita aja, kita bisa support ke supplier, kita bisa berikan kredit supplier, distributor juga bisa kita kasih ke vendor, kredit vendor. Oke, baik, luar biasa ya. Walaupun agak banyak syaratnya, tapi memang kalau terpenuhi semua, masyarakat juga pasti penasaran apakah ada katakanlah insentif ataupun bahkan suku bunga khusus ini Pak Yahya terkait dengan pelaku UMKM yang sedang beralih ke digitalisasi. Pak Yahya atau Pak Karel ini yang ingin menjawab? Pak Yahya silakan. Oke, untuk rate khusus ya, kebetulan juga kita untuk saat ini Mbak, kita analisnya berada di Makassar. Karena SMS Center kita berpusat di Makassar. Untuk menilai kelayakan tadi ya? Iya. Sampai dengan, nah untuk rate khusus kita ada untuk yang di bawahnya itu kita ada rating. Ada rating, jika itu masuk rating kita baik, penilaian kita atas sistem itu baik, kita bisa memberikan rate khusus untuk calon debitur. Selain yang kur ya, kita kalau KB Bank main kur di kur kecil, jadi 100 sampai 500 juta. Karena mungkin udah dikelompokkan, mungkin ada BRI rekanan kita dan bank-bank lain juga bisa dibawa kur kecil. Nah, kita main di kur kecil. Nabung untuk kur kecil kan saat ini masih 6%, karena dibantu oleh pemerintah dan penjaminan Askrindo atau asuransi pemerintah. Baik.
Walaupun syaratnya banyak tadi ya, namun kabar baiknya adalah bagi Anda masyarakat pelaku UMKM tentunya adalah tadi disampaikan bisa ada tergantung penilaian nanti kelayakannya. Nah, ini terkait dengan layanan transaksi digital. Saya ingin dari tadi sudah sering disebut adalah aplikasi KB Star. Kalau RRI Pak ada RRI digital ya langsung. Kalau ini ada bintang-bintangnya ternyata. KB Star ini mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat terkait dengan aplikasi ini? Ya, baik. Sebenarnya aplikasi ini KB Star ini dulu namanya Woke ya, waktu zaman Bukopin Woke, dan kita ya berubah menjadi KB Star. Nah, ini bisa di download ya sama di Play Store itu bisa. Nah, jadi aplikasi ini dibuat memang untuk keperluan transaksi. Yang pertama transaksi, mulai dari pembukaan rekening tambahan ya. Jadi di satu aplikasi itu kita bisa buka rekening lagi ya. Terus ada juga proses untuk transfer antar bank ya. Itu kita punya program gratis kemarin kalau nggak salah gratis 10 kali transfer. Ya, gratis transfer ke bank lain. Dan juga kita punya program untuk buka deposito juga di situ. Ya, di situ ini bunganya cukup menarik ya, 5% kalau nggak salah untuk bunga deposito dari KB Star. Terus di aplikasi itu kita juga bisa mengajukan pinjaman payroll ya. Kalau ada yang sudah payrollnya di KB Bank, itu bisa mengajukan kredit melalui KB Star. Ya, di samping itu ada juga fasilitas KB Star itu ada promo-promo ya, promo diskon ya atau apapun itu dapat top up ya, bisa top up untuk e-wallet kita ya, mau GoPay bisa, OVO ya, Dana atau bayar listrik ya, apalagi pengusaha perlu digitalisasi harus kuota utama. Token juga bisa ya. Token bisa. Semua satu aplikasi itu bisa. Oke, berarti cukup lengkap begitu. Interface-nya seperti apa Pak Yahya? Cukup mudah digunakan-kah untuk mereka yang pemula begitu, yang baru saja melek digital untuk interface dari KB Star tadi? Ya, sangat mudah ya untuk digunakan. Bahkan untuk anak saya sendiri udah bisa SD. ya. SMA. Anak kecil juga bisa berarti ya. Sampai dengan ada beberapa juga yang rekanan pensiunan ya Pak ya. Pensiunan udah bisa. Pensiunan aja udah umur gitu kan pasti ya, apalagi yang masih muda pasti bisa. Pasti bisa ya. Gampang lah, tinggal untuk digunakan. Satu aplikasi bisa digunakan untuk pembayaran apa aja. Nggak sering gangguan kan Pak ya. Yang kita takutkan dari aplikasi ini apalagi berhubungan dengan uang gitu Pak. Sudah transfer tiba-tiba gangguan. Entah masuk atau tidak begitu, yang pasti aman lah ya. Ya aman, itu udah terkoneksi di sistem. Baik, layanan transaksi digital lainnya terkait dengan KRIS, KB Star Biz, Mini ATM juga, apa yang bisa disampaikan oleh Pak Yahya juga Pak Karel, silakan. Ya, selanjutnya untuk layanan kami kita punya Mini ATM ya. Mini ATM ini satu alat ya edisi yaitu yang kita tempatkan di mitra kita. Yaitu siapapun itu bisa menjadi mitra kita dengan membeli edisi tersebut. Ya, itu harganya sekitar 3.400.000 sampai 3.800.000 untuk satu buah edisi, dan itu bisa digunakan untuk transaksi seperti ATM. Ya, itu ya. Jadi mau transfer, mau beli pulsa sama juga seperti aplikasi mau tarik dana juga bisa, asalkan mitra kita ini punya uang cash. Jadi kalau kita punya warung ya, punya toko ya di situ ya seperti Indomaret atau Alfamaret ya, kita bisa tarik tunai di situ. Ya, jadi tidak kalah sama Indomaret. Jadi Mini ATM ini cukup berfungsi untuk UMKM sebenarnya ya. Dia akan mendapatkan fee base di situ, mendapatkan pendapatan ya, namanya fee base. Ya, jadi contoh kalau kita jual pulsa ya, jual pulsanya harga 100.000 mungkin ya, di situ kita akan dapat fee. Ya, fee itu sesuai dengan ini jumlahnya ya. Mulai dari mungkin 1.500, 2.000 per transaksi. Iya. Begitu juga kalau kita transfer, kita
pindah buku ya, itu ada fee juga di situ. Jadi lumayan kalau ada 100 orang bertransaksi ya lumayan itu 1.000, 2.000 rupiah itu bisa menambah cuan untuk hanya dengan 3 juta tadi iya, ya betul. edisinya. Itu udah jadi milik sendiri dan bisa digunakan di mana saja. Berarti ini termasuk salah satu layanan perbankan yang mempermudah pelaku UMKM begitu, Pak Betul. Karel, ya, bisa dikatakan. Salah satu sistem juga nanti. Nah, untuk Kris pembayaran. dan KB Starbis, apa yang bisa dijelaskan ke masyarakat kira-kira, Pak Yaya? Silakan. Oke. Pak Karel aja silakan. Untuk Kris ya, Kris ini sebenarnya sama ya dengan bank lain ya. Fasilitas Kris ini ya dipakai untuk transaksi pembayaran ataupun merchant ya. Jadi mungkin mitra atau UMKM yang pingin menjadikan merchant Kris itu bisa didaftarkan ke kami. Jadi nanti dari pembeli yang tidak punya uang cash ya tinggal di scan. Kita akan kasih barcode-nya, itu ditempel di ini ya di UMKM-nya tinggal seperti biasa ya. Jadi fasilitas Kris. Terus yang ketiga terkait dengan KB Starbis. Nah, itu KB Starbis ini kita berikan kepada mitra kita itu yang punya yang ingin monitor cash-nya ya. Jadi kayak transaksinya ya, dia bisa kita kasih aplikasi, kasih user ya, dia bisa login di situ, dia bisa transaksi sendiri, dia juga bisa monitor ya, misalnya gaji karyawan ya. Nah, itu cocok untuk laporan untuk gaji karyawan, untuk pembayaran gaji, itu bisa dari satu aplikasi KB Starbis. Oke, baik. Ada KB Starbis, ada juga tadi Kris dan aplikasi KB Star, Mini ATM, layanan transaksi digital yang menjadi katakanlah pendukung juga untuk para pelaku UMKM begitu ya. Faktor pendorong dan juga tantangan pasti ada yang namanya transformasi digital. Kira-kira menurut versi perbankan, ketika para pelaku UMKM ini ingin bertransformasi secara digital, apa saja kira-kira yang menjadi faktor pendorong bagi mereka, Pak Karel? Pasti juga ada tantangan yang akan kita bahas atau ingin disampaikan ke masyarakat, silakan. Ya, memang untuk masuk ke era digital ya, UMKM itu ada tantangannya juga ya. Nah, yang pertama dari sisi akses teknologi dan infrastruktur. Nah, yang kedua dari sisi keterampilan literasi digital. Nah, yang ketiga dari sisi dukungan pemerintah dan stakeholders. Terus yang keempat dari sisi kepercayaan teknologi dan yang kelima dari tingkat kesulitan dari mengadopsi teknologi baru. Nah, itu mungkin beberapa tantangan. Jadi ini kalau saya kasih contoh, misalnya kalau kita tantangan yang pertama yaitu infrastruktur. Nah, ini mungkin kalau tidak didukung ya dengan jaringan BTS ya, satu satelit. Nah, itu susah juga UMKM yang ada di daerah Papua mungkin atau di daerah pedalaman ya, itu akan sulit dijangkau. Nah, yang kedua dari sisi literasi digital ya, yang tadi yang jadi pertanyaan itu ya, apakah ada pelatihan? Nah, tentunya dari Kementerian Koperasi, dari Bank Indonesia itu sangat peduli ya. Juga Kementerian Kominfo ya, itu kalau bisa kita cek itu ada program-program pelatihan khusus untuk UMKM dan koperasi. Nah, kalau dari dukungan pemerintah, nah ini juga sangat penting ya. Ya, tentu pemerintah menjadi salah satu yang akan mendukung ya, yang wajib mendukung UMKM. Kalau tidak didukung ya ini tidak jalan ya. Jadi pemerintah daerah, pemerintah pusat itu harus siap mendukung UMKM melalui Bank Indonesia biasanya. Ya, itu saya tambahin, Mbak. Boleh, silakan Pak Yahya, silakan. Yang katakan Pak Karel tadi, jadi setiap pengusaha yang menerbitkan NIB, nomor induk bursa, pasti ditelepon dari pemerintah setempat. Dan ditanya apa kebutuhannya, mungkin bisa dikasih training atau bahan-bahan bisa untuk usahanya bisa lebih berkembang. Pasti ditelepon. Pasti ditelepon. Iya. Jadi ada follow up begitu Pak Yahya ya? ya. Tinggal dari calon itunya mau nggak untuk berkembang gitu. Baik, itu dia pendengar, sudah sangat lengkap apa yang disampaikan oleh narasumber kami di Mosaik Indonesia sore hari ini terkait dengan transformasi UMKM di era digital yang seharusnya membuat Anda lebih yakin lagi untuk segera bertransformasi, untuk segera beralih, ataupun bahkan bermitra dengan KB Bank pastinya. Kira-kira Pak Karel juga Pak Yahya, apa yang disampaikan sebagai closing statement kita? Juga jangan lupa mungkin di akhir terkait dengan dari KB Bank sendiri, ketika masyarakat ingin reach out, ingin menjangkau KB Bank, kemana medsosnya, ataupun bahkan sambungan telepon dan lain sebagainya. Silakan Pak Karel terlebih dahulu.
Baik Mbak Pris, ya. Jadi kesimpulannya di sini pemirsa RRI, ya, transformasi digital merupakan kunci bagi UMKM yang ingin naik kelas, ya. Dari sisi daya saing, ya, dari sisi efisiensi, ya, mereka harus bisa untuk maju, ya. Nah, di samping itu ada tantangan-tantangan tadi yang dihadapi, itu kita harus bisa cari solusi, ya. Nah, dan itu tentu harus kita perbaiki. UMKM yang belum bisa harus bisa. Nah, itu ya. Jadi kita sebagai UMKM harus siap memasuki era digital, ya. Oke, baik. Dari Pak Yahya silakan menambahkan. Ya, untuk para pendengar sekalian, untuk KB Bank memang kami senantiasa selalu mensupport untuk UMKM khususnya di daerah Sulawesi Utara. Dan mungkin pesan dari saya, tetaplah berusaha, UKM harus tetap maju, harus tetap bersinar, harus berubah, dan harus tetap menjadi UKM yang lebih daripada daerah-daerah lain untuk dengan teknologi saat ini. Terima kasih. Baik, untuk media sosial sendiri ada KB Bank-nya, tinggal kita search berarti ya. Boleh. Ya, Pak Karel ya. Nah, pasti ada sudah dari media sosial ataupun bahkan platform lainnya. Silakan pendengar, untuk Anda sama-sama apa yang disampaikan oleh narasumber kami sore hari ini berarti sedikit banyaknya mengajak Anda untuk menjadi pelaku UMKM yang naik kelas. Kita level up sama-sama, dan semoga Mosaik Indonesia dengan topik hari ini transformasi UMKM di era digital edisi Selasa 11 Februari 2025 bisa bermanfaat untuk Anda. Saya mengucapkan terima kasih ke narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Branch Manager KB Bank Manado, ada Bapak Karel Kaligis SE. Terima kasih Pak sudah datang di studio kami. Selanjutnya juga ada Bapak Yahya Pramarta selaku SMI KB Bank. Thank you for coming, Pak. Terima kasih, Mbak Pris. Itu dia pendengar untuk Mosaik Indonesia edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selaku penanggung jawab mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, Kepala Stasiun LPP RRI Manado Nandang Supriyadi STMM, juga produser Anita Makawimbang, dan selanjutnya ada pengarah acara Sulistiani Martam, gatekeeper Stevi Kolibu, dan kerabat teknik yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.